Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Statistika Data dengan tema otomatisasi analisis data e-commerce sistem IT dengan RStudio. Nah, bisa dilanjut. Nah, untuk anggota kelompoknya ada Muhammad Akbar Rifai, Seralia Salsabila, Rivaldi Nur Ilham, Akmal Adi Prakoso, Dimas Aditya Pratama, Giran Adeka. Analisis penjualan e-commerce. E-commerce telah mengubah cara bisnis beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Dengan maraknya belanja online, memahami dan menganalisis data penjualan e-commerce menjadi sangat penting bagi bisnis yang ingin tetap kompetitif. Oke, di slide selanjutnya ada pengantar analisis penjualan e-commerce. Analisis penjualan e-commerce melibatkan pemeriksaan berbagai titik data yang terkait dengan penjualan online untuk mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Wawasan ini dapat membantu bisnis memahami perilaku pelanggan dengan menyediakan pustaka dan alat analisis data yang lengkap untuk mengoptimalkan strategi pemasaran, meningkatkan manajemen inventaris, dan meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Yang sudah kita bahas seperti tema otomatisasi analisis data e-commerce dengan menggunakan RStudio dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai paket dan teknik dalam R untuk mengolah dan menganalisis data yang berasal dari platform e-commerce. Dalam hal ini, langkah-langkah berikut dapat diikuti untuk membuat sistem analisis otomatis berbasis RStudio. Langkah-langkah untuk otomatisasi analisis data e-commerce di RStudio. Yang pertama ada pengumpulan data. Data e-commerce bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti APIs, misalnya API dari platform e-commerce seperti Shopify, WooCommerce, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Terus ada file CSV, Excel yang diunduh dari sistem e-commerce atau ERP. Yang kedua ada pembersih dan persiapan data. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah membersihkan dan mempersiapkan data untuk analisis lebih lanjut. Proses ini termasuk seperti menangani nilai yang hilang, missing values, mengonversi tipe data, menghapus duplikat, melakukan normalisasi atau agregasi data. Baik. Yang ketiga, analisis data. Kemudian setelah data itu bersih dan siap, berbagai analisis dapat dilakukan untuk menggali insight seperti diantaranya yang pertama analisis penjualan, yaitu total penjualan, track penjualan, dan juga analisis produk terlaris. Kemudian analisis pelanggan, segmentasi pelanggan, churn rate, frekuensi pembelian. Kemudian analisis inventaris berupa produk dengan stok rendah dan juga analisis permintaan. Yang keempat, visualisasi data. Visualisasi membantu dalam menyampaikan hasil analisis dengan cara yang lebih mudah dan dipahami. Anda dapat menggunakan paket Gplot2 untuk membuat grafik yang menggambarkan tren dan insight dari data. Kelima, pembuatan laporan otomatis. Di sini bisa membuat laporan otomatis menggunakan paket Markdown untuk menghasilkan laporan berbasis web atau dokumen PDF yang mencakup analisis dan visualisasi yang telah dilakukan. Yang keenam, penerapan model prediksi. Jika Anda ingin melakukan prediksi, misalnya untuk memprediksi penjualan atau perilaku pelanggan di masa yang depan, Anda bisa menggunakan teknik pembelajaran mesin atau machine learning dengan paket seperti Caret, Random Forest, atau XGBoost. Berikutnya ada langkah ketujuh, yaitu otomatisasi proses. Setelah analisis selesai dan laporan dibuat, Anda bisa mengotomatisasi seluruh proses dengan membuat skrip yang dilakukan secara berkala menggunakan FrontArt atau memanfaatkan alat manajemen tugas lainnya di RStudio. Anda juga bisa menyimpan model atau hasil analisis di database atau mengirim laporan melalui email menggunakan MailR.
materi yang kami sampaikan. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah yang kami sampaikan tersebut, kita dapat membangun sistem otomatisasi untuk menganalisis data e-commerce menggunakan RStudio. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memperoleh insight secara real time dan membuat keputusan berbasis data serta mengoptimalkan proses bisnis e-commerce. Sekiranya segitu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.